Baik, Suki Hontu, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai dan bahagia. Pagi hari ini saya akan menyampaikan owada dengan judul ketika biduk rumah tangga kandas ya. Saya menyampaikan ini sebenarnya berdasarkan satu refleksi yang belakangan ini muncul. Kenapa ya? Sejak menjadi biku, bahkan di masa-masa awal saya menjadi biku, itu ada saja umat-umat yang konsultasi ke saya masalah rumah tangganya. Padahal saya, kan Anda udah pada tahu kan, salah satu tujuan saya jadi biku apa? Supaya nggak pusing mikirin rumah tangga, ya kan? Sekarang orang-orang kasih masalah rumah tangganya ke saya. Ternyata samsara itu memang nggak ada tempat yang aman untuk berlindung. Nah, sehingga saya kadang merenung, oh mungkin mereka itu membutuhkan satu petunjuk ya tentang bagaimana menghadapi badai di dalam rumah tangganya. Jadi walaupun mungkin pertama saya harus sampaikan, walaupun judulnya adalah berkaitan dengan rumah tangga, tetapi Anda siapapun yang mendengarkan wadah ini bisa mungkin mengaplikasikan apa yang akan saya sampaikan ini di dalam setiap masalah kehidupan yang Anda temui gitu. Nah, saya akan buka wadah kali ini dengan satu kisah yang baru-baru ini saya dengar. Jadi kisah ini sebenarnya lebih ke ratapan seorang istri gitu ya. Jadi dia meratap dengan berkeluh kesah dengan mengatakan bahwa dulu ketika dia dilamar oleh yang kemudian menjadi suaminya, dia merasa yakin bahwa dia mendapatkan seorang pemimpin rumah yang bagus, yang baik, yang bertanggung jawab, atau mungkin mendapatkan seorang nahkoda untuk mengarungi bahtera rumah tangganya begitu. Pada waktu hari pernikahannya, dia juga sangat optimis bahwa kehidupan ke depan itu akan terang benderang karena dia mempunyai laki-laki yang menurut dia bisa menjadi pelindung dia dalam menghadapi segala permasalahan yang akan datang di dalam kehidupan ini gitu. Tetapi apalajur ketika dia masuk di usia menjelang pertengahan gitu, setelah 10-15 tahun menikah, suaminya meninggalkan dia sendirian. Ya, dia yang tadinya berharap bahwa selama sepanjang kehidupan ini suaminya akan terus menggandeng dia, menuntun dia untuk menuju ke pantai seberang, pantai yang penuh kebahagiaan, tetapi tanpa diduga-duga secara tiba-tiba suaminya berubah dan melepaskan gandengan tangannya, meninggalkan dia sendirian tanpa daya, tanpa tahu harus berbuat apa di dalam kehidupan ini. Jadi dia seolah-olah dibiarkan tenggelam di dalam lautan, ditinggal oleh nahkodanya, tanpa pegangan, tanpa tahu arah harus kemana, dan akhirnya dia benar-benar tenggelam dalam kesakitan, dalam depresi. Ya, karena ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Ketika saya mendengar kisah tersebut pun kewelas asihan saya muncul dengan segera merenung betapa samsara ini bisa begitu dalam tanda kutip ya jahatnya gitu. Tetapi kan bagi mereka yang tidak tahu, sebenarnya bagi mereka yang tahu kan hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sudah diantisipasi mereka kan. Si perempuan ini jatuh dalam kesedihan yang berkepanjangan, tenggelam dalam kesedihan tersebut karena dia tidak mengantisipasinya. Ya,
Nah coba kalau saya sudah menyampaikan kisah seperti itu, apa yang ada dalam pikiran Anda? Ya seharusnya inilah manfaatnya ketika Anda sudah mendengarkan kitab suci, seringkali mendengarkan kitab suci. Inilah saatnya Anda udah mulai bisa berpikir bagaimana seandainya kisah itu menimpa Anda, bagaimana apa yang harus Anda lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi pengetahuan kitab suci Anda akan memegang peran penting di dalam mengarahkan kehidupan Anda. Karena dari pengetahuan kitab suci Anda tahu ya memang seperti itulah samsara. Ya. Tetapi juga selain daripada itu Anda juga tahu seperti yang saya pernah sampaikan bahwa sesungguhnya tidak ada masalah yang berat kan? Ya. Masalah itu menjadi berat kalau kita berpikirnya salah. Tapi kalau kita berpikirnya udah benar, ya sesuai dengan ajaran Buddha, maka tidak ada masalah yang berat. Nah, oleh karena itu, dari kisah itu tadi, akhirnya satu pesan yang bisa saya sampaikan pertama-tama kepada Anda adalah, apabila Anda mengalami badai di dalam kehidupan ini, dalam bentuk apapun, tidak harus seperti yang dialami oleh perempuan itu tadi, di mana bahtera biduk rumah tangganya itu hancur, kandas, ya badai-badai apapun di dalam kehidupan ini. Poin pertama yang harus Anda pakai adalah manfaatkanlah setiap badai di dalam kehidupan ini untuk perkembangan spiritual Anda, untuk pertumbuhan spiritual Anda, untuk melatih supaya Anda bisa tetap damai di dalam keadaan yang seperti itu, untuk mendapatkan kembali kebahagiaan Anda, atau paling tidak Anda harus bisa memanfaatkan pengetahuan Dharma Anda untuk meminimalkan rasa sakit hati yang mungkin timbul disebabkan oleh masalah yang sedang Anda hadapi. Nah, ini adalah satu arah bagaimana kita menghadapi satu masalah di dalam kehidupan ini. Ya, kan selalu akan ada minimal dua pilihan. Kalau Anda sedang mengalami badai, maka pilihannya adalah Anda harus bersedih atau Anda keluar dari kesedihan. Keluar dari kesedihan. Kalau Anda harus marah pada seseorang, mana yang harus Anda pilih? Anda harus marah atau Anda melepaskan kemarahan tersebut? Mana yang akan Anda pilih? Ketidaksabaran atau kesabaran? Mana yang akan Anda pilih? Rasa tidak mau menerima kejadian itu atau mengembangkan acceptance untuk bisa menerima sesuatu yang memang harus terjadi seperti itu? Anda punya dua pilihan tersebut. Dan kitab suci akhirnya mengajarkan, pengetahuan kitab suci Anda akan membimbing Anda bahwa dalam situasi yang seperti itu Anda harus memanfaatkan masalah badai yang sedang Anda hadapi tersebut untuk mengembangkan kualitas-kualitas hati Anda yang baik. Karena pada hakikatnya sesungguhnya kita hidup di dalam samsara ini adalah untuk terus-menerus menyempurnakan parami-parami kita. Bukan untuk menguatkan kilesa-kilesa kita. Paham? Ya. Ya, tetapi kan masalah itu kadang sedemikian beratnya, Bante, apalagi bagi seorang perempuan yang seperti dalam kisah tadi, di mana tiba-tiba dia ditinggalkan di tengah samudra seperti itu, terombang-ambing tanpa tahu arah, dilepaskan pegangan, tidak punya pegangan sama sekali. Ya. Kan dalam situasi seperti itu bisa dibayangkan, Bante, kalau dia pasti akan ketakutan. Ya, dia akan ketakutan mungkin. Banyak orang akan setiap kali berada dalam masalah yang berat, ketakutannya akan muncul ketika berpikir tentang konsekuensinya. Nanti setelah saya menghadapi ini, konsekuensinya apa ya? Gitu. Seseorang mungkin akan takut. Tetapi Anda harus tahu bahwa sebenarnya, saya juga udah berkali-kali sampaikan kan, bahwa sesungguhnya Anda tidak pernah takut terhadap masalah yang sedang Anda hadapi. Saya ulangi, siapapun manusia ini tidak ada yang takut dengan masalah yang dia hadapi. Manusia hanya takut terhadap konsekuensi dari masalah yang dia hadapi. Ya, tapi kan konsekuensinya itu belum ada. Ya,
Manusia hanya takut ketika dia berpikir bahwa jangan-jangan kalau saya menghadapi ini akan menghadapi itu. Jangan-jangan setelah ini akan ada itu. Jadi dia takutnya dengan itunya, bukan dengan ininya. Dia takut pada ciptaan pikirannya sendiri bahwa seolah-olah nanti kalau dia menghadapi masalah ini kehidupan akan gelap gulita. Tapi gelap gulitanya kan belum muncul. Ya, jadi pertama yang harus Anda ingat ketika Anda menghadapi badai, Anda harus membebaskan diri Anda dari rasa takut. Ya, karena Anda tidak pernah takut dengan masalah Anda, tapi Anda takut dengan konsekuensi yang Anda ciptakan sendiri yang besar kemungkinan tidak terjadi. Ya, Anda harus paham bahwa di dalam situasi apapun Anda bisa mendapatkan kedamaian. Kedamaian itu bukan sesuatu yang baru Anda capai kalau seluruh orang itu baik pada Anda, tidak. Karena itu adalah hal yang mustahil semua orang baik pada Anda. Anda masih ingat di dunia ini ada berkembang dua ajaran spiritual. Satu ajaran spiritual adalah ajaran yang mengajarkan kepada pengikutnya bahwa mereka akan bisa damai, bahagia dan masuk surga kalau dunia luar itu dibentuk seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada kan yang seperti itu, tapi Buddhism kan tidak seperti itu. Buddhism mengajarkan kepada kita kalau Anda ingin damai, hidup bahagia, masuk surga, maka rubahlah dunia di dalam diri Anda, yaitu cara pandang Anda, hati Anda, ya. Rubahlah ke arah yang positif, maka Anda akan damai di dalam kehidupan ini. Anda akan bahagia di dalam kehidupan ini. Nah, jadi kembali lagi, tidak ada orang yang takut dengan masalah yang sedang dihadapi. Orang hanya akan takut ketika dia berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah ini, tentang konsekuensi dari masalah itu. Tetapi pelajaran kehidupan Anda akan mengajarkan kepada Anda bahwa di masa lalu apa yang Anda takutkan itu besar kemungkinan, persentase terbesarnya adalah tidak terjadi, kan? Ya, kalaupun terjadi Anda sudah bisa melewatinya, Anda bisa hidup sampai hari ini, itu artinya Anda sudah melewati banyak kesulitan di masa lalu. Jadi Anda harus percaya diri pada diri Anda sendiri bahwa Anda adalah master di dalam mengatasi kesulitan. Anda ahli di dalam mengatasi kesulitan. Jadi kalau nanti di masa depan akan datang masalah, Anda harus percaya diri bahwa Anda pasti akan mampu melewati badai tersebut. Nah, Anda juga harus pahami bahwa ketakutan-ketakutan Anda itu sesungguhnya yang membunuh diri Anda. Ketakutan membunuh kedamaian hati Anda. Ketakutan membunuh akal sehat Anda. Ketakutan membunuh kebijaksanaan Anda. Kenapa? Karena ciri dari ketakutan adalah membesar-besarkan masalah yang sedang Anda hadapi. Paham? Apa Anda renungkan? Ketika rasa takut sedang muncul di dalam diri Anda ketika Anda sedang menghadapi masalah, bukankah rasa takut itu benar-benar membesar-besarkan masalah Anda? Masalah yang seharusnya tidak menakutkan, tetapi karena rasa takut itu muncul jadi terlihat sangat menakutkan. Ya, nah artinya apa? Ketakutan tidak pernah melihat masalah itu secara objektif. Jadi mana yang harus Anda pilih ketika menghadapi masalah? Harus ketakutan atau melepaskan ketakutan? Lepaskan ketakutan, ya, dengan pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Lebih jauh lagi, ketakutan itu adalah energi mental yang destruktif, yang sangat menghancurkan, yang tidak konstruktif. Ya, karena dia tidak konstruktif, maka dia tidak akan pernah berada di dalam sisi untuk mencari kedamaian. Ya, dia akan selalu mencari dan menemukan kesalahan. Ya. Dan ketika hati Anda terus-menerus mencari-cari kesalahan, hati Anda akan jauh dari kedamaian. Nah, Anda harus pahami bahwa sekarang ketika Anda mengalami masalah yang seberat apapun seperti yang dikisahkan oleh perempuan tadi yang tiba-tiba ditinggal oleh suaminya, ya, bahwa masalah apapun, perceraian, ataupun badai-badai masalah apapun tidak harus berdampak negatif pada kehidupan Anda. Saya ulangi, setiap masalah besar yang sedang datang kepada Anda tidak harus berdampak negatif pada kehidupan Anda. Artinya
Bisa saja ini adalah awal yang baik bagi kehidupan Anda. Bisa saja ini adalah awal Anda untuk menekuni jalur spiritual, menjadi pabajita, menjadi biku, menjadi seale, dan akhirnya mencapai maga, pala, dan nibbana. Anda tahu nggak, ketika Pangeran Siddhartha berlatih di hutan Uruvela, ketika 5 pertapa masih berada di sekeliling beliau, beliau nggak mencapai kebudaan loh. Ketika sore itu 5 pertapa sebel sama Pangeran Siddhartha karena makan nasi bubur susu ya dari yang dipersembahkan oleh Sujata itu, dan 5 pertapa berpikir, oh si pertapa Gotama sekarang sudah hidup dalam kemewahan lagi, sudah tidak lagi ke dalam jalur kebudaan. Apa yang terjadi? 5 pertapa meninggalkan Pangeran Siddhartha. Efeknya apa? Ketika mereka meninggalkan Pangeran Siddhartha, hari itu juga, malam itu juga, Pangeran Siddhartha mencapai kebudaan. Nah, sebenarnya cerita ini juga bisa Anda jadikan motivasi untuk diri Anda sendiri, bahwa kalau badai apapun sedang menerpa perahu Anda yang membuat perahu Anda karam, Anda harus ingat cerita ini. Ini adalah cerita yang akan membuat Anda mencapai maga dan Allah. Artinya adalah, kembali lagi, bahwa ketika Anda menghadapi masalah, masalah itu tidak selalu harus memberikan dampak buruk pada kehidupan Anda. Bisa jadi ini adalah masalah yang menjadi awal bagi Anda untuk menjadi baik, ya. Jadi Anda harus yakin pada diri Anda bahwa Anda pasti akan survive, ya. Everything is gonna be alright. Ingat-ingat itu mantra-mantra seperti itu. Anda pasti akan survive dalam menghadapi masalah ini, ya, apapun itu masalahnya. Karena sesungguhnya kita semua sejak awal samsara ini ahli mengatasi masalah, ya. Nah, oleh karena itu, karena badai pasti berlalu, maka sabar di dalam menghadapi apapun. Kesabaran diperlukan, ya, karena sesungguhnya tidak ada masalah yang berat di dalam kehidupan ini. Masalah itu terlihat berat sebenarnya karena reaksi-reaksi Anda sendiri. Kalau Anda bereaksi secara positif, maka seberat apapun itu masalah tidak akan terasa pada Anda. Anda tahu nggak, mereka yang terampil di dalam meditasi, ketika menghadapi masalah mereka nggak merasakan masalah sama sekali. Bahkan yang muncul hanyalah metta, karuna, kesabaran, ya, dan lain sebagainya, ya, kebijaksanaan. Hati mereka tetap tenang, damai, begitu, penuh kualitas yang baik, pemaaf, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi akhirnya kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini yang harus kita latih supaya kita terampil adalah bagaimana menghadapi semua masalah tersebut, dan kita pakai masalah tersebut untuk terus-menerus melepaskan kualitas-kualitas mental yang tidak baik, dan sebaliknya menumbuhkan kualitas-kualitas mental yang baik, ya. Kualitas mental yang tidak baik itu ya nafsu, kemarahan, kebencian, dan lain sebagainya. Kualitas mental yang baik ya kemurahan hati, metta, pemaafan, dan lain sebagainya, ya. Saya teringat pada satu cerita. Ini cerita ini saya amati atau saya perhatikan itu ketika saya masih di ITBMU sebenarnya. Jadi di ITBMU itu ada salah satu teman satu angkatan saya, itu dari Vietnam, ya. Setiap kali ada acara besar kayak Acarya Puja atau Waisa atau acara-acara besar apapun, ya, dia itu aktif untuk merangkai bunga dan juga membuat dekorasi gitu. Nah, salah satu
dekorasi yang selalu menarik perhatian saya adalah dekorasi yang dia bikin dari buah-buahan. Misalnya gitu. Dia bisa membuat buah melon yang kelihatannya itu biasa saja, tapi beliau bisa ukir sedemikian rupa sehingga terlihat menarik begitu. Ya. Atau buah-buahan apa saja yang biasanya kita memandangnya dengan sebelah mata, tetapi ketika berada di tangan dia, buah-buah itu bisa disusun dengan sangat indah begitu. Ya. Sampai sekarang itu saya masih suka melihat dia masih sering melakukan itu. Jadi yang biasa lakukan itu melon itu, lalu dia pahat, dia ukir sedemikian rupa, kadang dengan tulisan-tulisan Vietnam itu. Mungkin kalau Anda Chinese itu dengan tulisan huruf-huruf Tiongkok begitu ya, diukir itu jadi indah sekali gitu. Kan warna melon ya itu apa namanya itu? Semangka. Itu kan daunnya hijau, kalau dikopek dikit kelihatan putihnya, tapi dalamnya merah. Jadi dengan kombinasi-kombinasi itu jadi terlihat indah gitu. Ya. Sehingga itu membuat saya berpikir bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini, seburuk apapun pengalaman kehidupan yang sedang menimpa Anda, tetapi kalau Anda mengolahnya dengan baik, Anda menghadapinya dengan baik, ya, dengan perumpamaan seperti tadi, maka Anda akan baik-baik saja, ya. Kualitas kehidupan Anda akan baik-baik saja. Jadi tergantung bagaimana Anda menghadapi masalah. Oleh karena itulah tadi saya katakan bahwa sesungguhnya tidak ada masalah yang berat. Masalah itu menjadi berat atau ringan tergantung pada reaksi Anda. Ya, seperti tadi buah semangka tadi, terlihat atau indah atau tidak indah tergantung yang menghiasnya kan? Ya tidak. Ya. Nah, oleh karena itu jadilah penghias kehidupan bagi Anda yang baik, ya. Jadi jangan khawatir, jangan sedih, jangan kemudian jatuh tenggelam seperti kisah tadi si perempuan tadi yang merasa tenggelam dalam samudra, ditinggalkan sendirian tanpa arah begitu, ya. Karena sesungguhnya dalam situasi apapun Anda bisa melakukan suatu hal yang baik, ya. Seperti cerita yang akan saya sampaikan berikut ini. Cerita ini sebenarnya cerita yang sangat terkenal, yaitu cerita tentang Padacara. Siapa yang nggak kenal Padacara? Kisah ini tahu kan? Anda tahu kan bahwa Padacara itu tadinya adalah seorang gadis yang katanya cantik jelita, anak tunggal seorang miliarder, ya. Dan dia diproteksi oleh orang tuanya sedemikian rupa sehingga dia hanya tinggal di lantai atas di rumah orang tuanya, dijaga supaya tidak bergaul dengan sembarang laki-laki. Tetapi singkat cerita akhirnya dia jatuh cinta dengan pembantu laki-laki yang tukang bersih-bersih di rumahnya itu, ya. Saya tidak akan ceritakan secara detail. Jadi akhirnya mereka kawin lari, singkat cerita katanya kalau istilah modern itu, ya. Seorang gadis cantik, anak orang kaya menikah, lari, kawin lari dengan pembantu laki-lakinya, ya. Ya, kita udah bisa bayangkan kehidupan apa yang dia temui. Kehidupan dia penuh dengan kesulitan karena laki-lakinya harus kemudian mencari nafkah di ladang, ya, di hutan, sementara Padacaranya itu harus menimba air, mengambil air gitu. Hidupnya serba susah, ya. Dan tidak hanya berhenti di sana, dia punya 2 anak, semuanya meninggal dunia, ya. Ini tragedi. Saya rasa apa yang dialami Padacara itu tragedi besar dalam kehidupan, karena sebagai perempuan cantik, anak orang kaya yang harusnya hidupnya itu secara matematis bahagia, tetapi ternyata yang dia alami adalah tragedi. Tidak hanya dia kehilangan 2 anaknya, sebelumnya bahkan dia kehilangan suaminya juga. Dan ketika dia pulang ke rumah orang tuanya, saudara laki-laki dan orang tuanya meninggal malam harinya karena ada badai hujan badai yang menerpa desa tersebut. Jadi lihat, dalam waktu yang sangat singkat
Patacara kehilangan orang-orang terkasihnya, kehilangan suaminya, kehilangan dua anaknya, kehilangan orang tuanya dan saudara laki-lakinya. Anda bisa bayangkan kalau Anda berada dalam situasi seperti itu, apa yang harus Anda lakukan? Ada dua pilihan. Anda memilih untuk tenggelam di dalam lautan masalah seperti itu, kesedihan, atau Anda bangkit dari sana. Yang terjadi pada Patacara adalah pada awalnya, ya, dia gila kalau kata kitab kita kan, dia gila. Ya, kita bisa pahami karena masalah itu sangat berat, tetapi untung parami beliau dari masa lalu itu sudah matang sehingga beliau bisa bertemu Buddha. Dan singkat cerita beliau jadi Sotapanna. Ya, tapi apapun ini juga satu teladan yang bagus bahwa di dalam kegelapan pasti ada setitik cahaya yang bisa Anda temukan. Ada satu sumber kedamaian dan kebahagiaan yang pasti ada, dan itu harus Anda cari. Oleh karena itu tadi saya katakan, apa yang harus Anda pilih? Mencengkeram kemarahan, kesedihan, atau melepaskannya? Kita pilih melepaskannya kan? Mau mencengkeram kualitas hati yang negatif atau melepaskannya, dan sebaliknya membangun, mengembangkan, menumbuhkan kualitas hati yang positif. Kita pilih yang positif, ya. Nah, oleh karena itu, ya, setiap kali kita menghadapi masalah tidak harus kemudian kita tenggelam di dalam masalah itu, karena masalah tersebut bisa jadi adalah awal bagi Anda untuk bangkit dan akhirnya mencapai maga dan pala. Kita banyak dapat contohnya bagaimana seseorang yang pada awalnya itu menghadapi badai besar kemudian akhirnya berubah menjadi seorang yang sangat spiritual, ya. Kalau Anda pernah berada di dalam badai kehidupan Anda, paling tidak Anda benar-benar menghayati, menyelami, menghadapi masalah itu face to face, sehingga pada gilirannya ketika Anda survive, Anda bisa menjadi orang yang bijaksana, bisa menasihati siapapun yang juga sedang berada di dalam badai yang sedikit banyak sama dengan yang pernah Anda hadapi. Ya, Anda bisa memotivasi orang lain, bisa membangkitkan semangat orang lain untuk bisa segera berjuang untuk keluar dari badai tersebut. Nah, berkaitan dengan cerita Patacara tadi, saya lanjutkan. Setelah dia menjadi Sotapanna, lalu pada suatu sore si Patacara ini membasuh kakinya, ya. Dan ketika membasuh kakinya pelan-pelan, tiba-tiba dia memperhatikan bahwa di antara beberapa aliran tetesan air yang mengalir di kakinya, itu ada satu tetes air yang mengalir di kakinya ketika dia mengalir untuk jarak yang pendek, kemudian berhenti. Sementara ada satu tetesan yang lain yang mengalir sampai jarak yang menengah, lalu berhenti. Ada tetesan yang lain mengalir di kakinya sampai jarak yang cukup panjang, kemudian berhenti. Dan pada saat itu dia makin memahami tentang ciri kehidupan, bahwa di dalam kehidupan ini ada manusia yang umurnya pendek, seperti aliran air yang mengalir dengan singkat tadi. Ada manusia yang umurnya menengah, kemudian meninggal, dan ada manusia yang umurnya panjang, ya. Ya, terhadap kisah perempuan tadi yang rumah tangganya hancur, dia juga harusnya memahami bahwa rumah tangga juga seperti itu. Ada rumah tangga yang berusia pendek, ada rumah tangga yang berusia menengah, ada rumah tangga yang berusia panjang sampai kakek nenek sampai meninggal, ada, ya. Tetapi apapun itu yang harus kita pahami semua, bahwa selalu ada cahaya di dalam kegelapan. Selalu ada kesempatan untuk menjadi baik di dalam setiap badai yang kita alami, dan kita harus percaya diri pada diri kita sendiri bahwa kita ini adalah ahli di dalam mengatasi masalah. Dan kita juga paham bahwa badai pasti berlalu. Ini kan mantra yang sakti kan. Badai pasti berlalu. Artinya apa? Anicca kan. Apa sih masalah yang menyeramkan dari sesuatu yang sebenarnya anicca? Toh masalahnya tidak kekal, ya. Tetapi ketakutan Anda membuatnya seolah-olah kekal.
Ya. Nah, oleh karena itu ketika Anda menghadapi badai masalah dalam kehidupan Anda, maka terapkanlah semua pengetahuan dharma Anda dan selalu memilih untuk berada dalam sisi hati yang positif. Nah, Buddha tadi berkaitan dengan Patacara yang sudah melihat bahwa kehidupan itu ternyata ada 3 macam seperti itu. Lalu Buddha mengatakan begini, Yo ca wasa satang jiwe pasang udaya bayang. Artinya, barang siapa bisa hidup selama 100 tahun, ya, atau seseorang yang bisa hidup selama 100 tahun, pasang dengan tidak melihat udaya bayang, dengan tidak melihat kemunculan dan kelenyapan, ya. Ekahang jiwitang seo, lebih baik orang yang hidup hanya 1 hari, tapi pas satu udaya bayang, tapi dia melihat kemunculan dan kelenyapan, ya. Jadi ini nasihat Buddha berkaitan dengan cerita Patacara tadi. Ikuti saya, ya. Yo ca wasa satang jiwe pasang udaya bayang ekahang jiwitang seo pasato udaya bayang. Lebih atau seseorang yang bisa hidup selama 100 tahun tapi tidak melihat kemunculan dan kelenyapan, ya, lebih baik hidup selama 1 hari bagi seseorang yang melihat kemunculan dan kelenyapan. Nah, ini nasihat untuk kita semua, ya. Kalau kehidupan Anda sedang berada dalam badai, maka Anda harus pahami bahwa badai ini hanyalah sesuatu yang muncul dan lenyap. Sebaliknya, kalau kehidupan Anda sedang baik-baik saja, Anda juga waspada bahwa kehidupan yang baik-baik saja ini juga sesuatu yang muncul dan lenyap. Anicca, ya, anicca, semua anicca. Ya, kalau persepsi Anda tentang anicca, tentang ketidakkekalan ini kuat, kehidupan akan banyak damainya. Ya, baik, demikian yang bisa saya sampaikan di Owada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan mudah-mudahan Anda bisa terus menerapkan pengetahuan-pengetahuan kitab suci Anda untuk menghadapi atau untuk mengelola kehidupan Anda, mengarahkan kehidupan Anda ke arah yang baik. Terima kasih.